Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 003 Gunung Kijang, dan yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf tata usaha SD Negeri 003 Gunung Kijang. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kita seperti biasa, khususnya di SD yang kita banggakan ini. Kemudian tidak lupa pula salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, acara kita pada hari ini merupakan penyampaian diseminasi budaya positif dari CGP, yaitu dari Pak Norman. Namun sebelum acara kita mulai, marilah kita awali kegiatan kita dengan doa. Untuk memimpin doa, kami persilahkan kepada Pak Sugito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, mari kita beristighfar sebanyak kali, mudah-mudahan dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Astagfirullahaladzim. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fid-dina wa hidayatan fid dasar wa ziyadatan fil ilmina wa taqabbal rizqina wa tawbatan qabla maut wa rahmatan jal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ahwil alaina bi su'atil maut wa jannah Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 003 Gunung Kijang kepada Bapak Laliama SPD SD, disilakan. Cek, saya izin duduk ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dewan Pendidik dan Tenaga Pendidikan SD Negeri 003 Gunung Kijang yang saya hormati. Kemudian yang kita sama-sama banggakan, CGP kita Bapak Norman SPD, yang saat ini beliau terlihat sangat refleks sekali atau siap-siap akan melakukan sebuah diseminasi terkait dengan tugas CGP pada tahun ini. Pertama-tama tentunya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, senantiasa kita haturkan dalam hati sanubari kita yang paling dalam atas segala
bentuk apa namanya kesempatan, keleluasaan, kesehatan, umur panjang, sehingga kita dapat berkumpul menjalankan tugas sebagai pendidik dan tenaga pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai. Salam dan salam Allah kita sampaikan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru serta tenaga pendidikan yang saya hormati, Pak Norman selaku CGP yang sama-sama kita banggakan. Hari ini dalam ruangan yang sangat sederhana ini, dalam ruangan kelas ini kita berkumpul dalam rangka untuk mendengarkan bersama-sama diseminasi yang akan disampaikan oleh CGP terkait dengan budaya positif dalam mengembangkan pendidikan dalam proses belajar mengajar ataupun dalam lingkungan instansi sekolah ataupun dinas pendidikan. Budaya positif ini tentunya banyak memberikan aspek-aspek positif pula dalam rangka untuk penanganan siswa dan siswi selama berada dalam pendidikan di sekolah, khususnya di dalam setiap kelas maupun di lingkungan sekolah kita. Mungkin sebelumnya kita telah mengetahui banyak hal terkait dengan budaya positif, namun saat ini dengan perkembangan zaman dan tentunya ada juga yang dikatakan paradigma baru, temuan-temuan baru terkait budaya-budaya positif yang mungkin jauh lebih baik, jauh lebih mendukung sesuai dengan zaman. Kita sama-sama ketahui bahwa CGP ini dibekali dengan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan terkait untuk memajukan pendidikan. CGP menggali kembali ilmu pengetahuan yang dulu dari zaman dulu itu telah disampaikan oleh tokoh-tokoh bangsa, khususnya dari tokoh pendidikan dulu Ki Hajar Dewantara. Itu ternyata jutaan begitu banyak ide-ide beliau itu yang sampai saat ini masih dipertahankan menjadi landasan untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Dan tentu dikemas balik lagi, digali lagi sedalam-dalamnya oleh CGP melalui mentornya dan pengajar prakteknya untuk diaplikasikan kembali di sekolah-sekolah, di instansi-instansi pendidikan. Tentu dengan tujuan agar pendidikan ke depan semakin maju dalam segala aspek, baik akademisnya maupun non akademisnya. Lebih-lebih lagi pada peningkatan karakter positif melalui budaya positif tentunya yang nanti akan dipaparkan oleh CGP kita, Pak Norman. Begitu Bapak dan Ibu, saya sangat mengharapkan sama-sama kita mendengarkan, sama-sama kita memperhatikan apa yang nanti CGP ini akan sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan di dalam kelas dalam proses belajar mengajar. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu telah menerapkan yang namanya budaya yang positif di setiap hari selama berada di sekolah, yang mana anak kita tentunya sudah banyak juga yang mendapatkan pelajaran-pelajaran tersebut, budaya-budaya positif tersebut, dan terlihat dikembangkan di masyarakat di tempat tinggal mereka masing-masing. Salah satu yang saya temukan itu siswa dan siswi kalau ketemu guru baik di jalan, di swalayan, di masjid dan sebagainya, mereka ramah, salaman sama guru,
memberi hormat menyalam guru itu salah satu bentuk budaya positif yang selama ini telah dibentuk karakter oleh bapak dan ibu. Ini yang harus kita pertahankan, itu salah satunya. Tapi tentunya masih banyak lagi yang dipersiapkan untuk dipaparkan oleh CGP kita. Hal-hal baru mungkin tentunya sekali lagi yang akan mendorong memajukan pendidikan kita ini. Nanti pada sesi diskusi kalau ada nanti akan ditawarkan oleh CGP kita ini, saya berharap kita akan lebih antusiasnya. Kita tidak perlu menutup hal-hal yang kejadian-kejadian mungkin di dalam kelas hari ini boleh kita diskusikan. Mungkin kita akan menemukan solusi atau jalan-jalan keluar dari permasalahan kecil ataupun budaya positif yang selama ini pernah kita terapkan dan saat ini belum berhasil atau belum kita melihat dampaknya. Mungkin hari ini itu adalah suatu momen kesempatan kita bersama untuk mencari tahu kenapa budaya positif yang pernah kita terapkan itu tidak dapat kita lihat pada perilaku dan sikap anak-anak kita. Jadi bahan diskusi kita. Mungkin sebagai sambutan dalam kesempatan ini cukup sekian. Lebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP kita yaitu Pak Norman, yang mana sama-sama kita ketahui bahwa Pak Norman merupakan salah seorang guru yang berhasil mengikuti CGP dari Kecamatan Gunung Kijang. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Baiklah Bapak Ibu, langsung saja marilah kita bersama-sama mendengarkan diseminasi yang akan disampaikan oleh CGP kita, Pak Norman. Kepada Pak Norman, disilakan. Santai aja Pak, boleh-boleh duduk belakang, santai-santai. Bapak Ibu, saya izin berdiri ya, biar lebih fleksibel, biar lebih enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam bahagia untuk kita semua. Bapak Ibu semua, perkenalkan, nama saya Norman, barangkali udah kenal semua. Dan saya adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 003 Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Nah, dalam pertemuan kali ini ada beberapa tugas yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua terkait dengan budaya positif yang ada di sekolah. Sebelum itu, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada siang yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul, masih dapat duduk bersama di tengah-tengah kesibukan kita dalam mengajar dan mendidik anak-anak kita. Kita semua mudah-mudahan menjadi guru-guru yang diimpikan oleh anak-anak kita kedatangannya. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, kesempatan dan umur panjang
untuk selalu membina, mendidik, mengajari, menuntun untuk tercapainya kodrat anak kita masing-masing. Selanjutnya salawat dan salam, mari sama-sama kita haturkan dua junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kali ini dari sesi tugas saya udah sampai di modul 1.4, yaitu berkenaan dengan budaya positif tadi. Nah, kita tahu bahwa tentu di sekolah ini ada budaya yang harus kita jalankan, ada budaya yang harus kita terapkan anak-anak, yaitu yang namanya budaya positif, Bapak Ibu. Nah, bagaimana, apa gambaran budaya positif itu, apa latar belakangnya, apa konsekuensinya, apa yang akan terjadi nanti jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, apa yang terjadi dengan anak-anak kita ketika kita menerapkan satu tindakan, satu langkah dalam penyelesaian masalah. Nah, ini nanti akan kita bahas di sini. Nah, selanjutnya agenda kita pada siang yang berbahagia ini, saya minta Bapak Ibu untuk sama-sama kita berdiskusi dalam acara budaya positif ini dengan agenda kita yang tadi telah ada pembukaan, terus tadi udah doa, dan ada kata sambutan dari kepala sekolah yang salah satu kepala sekolah yang benar-benar antusias dalam mendukung program guru penggerak, salah satunya saya. Jadi kita beri aplaus dulu untuk kepala sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, yang saya rasakan setelah saya lebih kurang 2 bulan menjalani proses pendidikan guru penggerak yang harus mondar-mandir ke BGP, terus didatangi dengan pengajar penggerak saya, ada antusias, ada dukungan dari Bapak Kepala Sekolah kita. Untuk itu, Bapak Ibu yang ingin mengikuti calon guru penggerak di angkatan berikutnya, ini memang betul-betul saya dorong lah. Karena apa, Bapak Ibu yang berbahagia? Karena Bapak Kepala Sekolah kita sangat benar-benar mendukung untuk kita bergerak ke sana, untuk kita melakukan perubahan-perubahan yang dimana perubahan-perubahan itu yang cukup dinanti oleh siswa-siswa kita. Jadi Bapak Ibu yang melatar belakang ini, anak yang lahir yang kita ajarkan sekarang, anak yang lahir yang kita ajarkan sekarang adalah anak yang terlahir di antara tahun 2010-an. Jadi tidak ada lagi anak-anak yang di bawah 2010 lagi nih, atau bahkan 2000 nggak ada lagi. Jadi anak-anak yang berada di tahun itu adalah anak-anak yang punya pemikiran milenial, Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang sudah begitu lahir udah kenal paket, begitu lahir udah kenal HP. Dulu kita, Bapak Ibu, jangankan nak kenal HP, nak kenal paket, alat komunikasi saja kita tidak tahu. Nah, inilah adanya perubahan satu paradigma. Nah, begitu juga lah latar belakangnya membuat harus berbeda penyelesaiannya. Dari zaman kita sekolah sampai sekolah tentu sangat berbeda nih, Bapak Ibu. Oke, kemudian ini lanjut aja. Terus kemudian ada stop yang tadi. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi yang lebih dalam, nah di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Jadi kalau di kurikulum Merdeka itu, kalau dulu persepsi ya Bu Sri ya. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini kita lebih familiar dengan pertanyaan pemantik. Barangkali Bu Sri udah lihat buku-bukunya Bu Sri ya. Nah, di kurikulum Merdeka buku-bukunya sudah ada pertanyaan pemantik. Begitu juga dengan pendidikan saya. Sebelum masuk modul ada pertanyaan pemantik. Kalau dulu persepsi ya Bu Sri. Nah, sebelum kita mulai nih,
Saya mau minta pendapat dulu sama Bapak Ibu sebagai gambaran awal. Setuju atau tidak setujukah Bapak Ibu terkait dengan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Dari Ibu yang paling senior deh, Bu Ayu, kira-kira menurut Bu Ayu, anak-anak kalau kita hukum dia makin disiplin tidak, Bu? Menurut Ibu deh, Bu, anunya mana? Apa? Mic-nya, kasih mic-nya. Menurut Ibu Ayu? Kalau menurut saya, persepsi anak-anak ini kan berbeda-beda, Pak. Iya, Ibu. Ya, sebagian anak ada yang disiplin, ada yang hukuman yang kita berikan ini, ada yang mematuhi, ada juga yang tidak. Ya, Terkadang mereka itu hanya takut di depan kita. di depan gurunya. Ya. Ya. Nah, kemudian di belakang kita mereka yang kembali lagi seperti semula. Iya. Jadi kalau dibilang setuju atau tidak, setuju ya setuju, Nah, tidak pun tergantung kepada siswa yang kita iya. hukum. Berarti intinya tadi yang Ibu Ayu katakan, kalau didisiplinkan, dihukum anak itu, dia hanya takut di depan kita aja. Itu ya benar Bu ya, pengalaman Bu Ayu. Nanti ini ada nih, ada peran kita, ada 5 kontrol kita nanti yang akan dibahas di sini. Disinilah salah satunya ada ketika anak itu hanya takut di depan kita aja. Nah nanti tentu ada penyelesaiannya yang seperti apa. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu dari Ibu Sri Hartati? Kalau menurut Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak tidak? Kalau menurut saya setuju atau tidak setuju, saya apabila tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalimat hukuman dapat mendisiplinkan anak itu memang kalimat dasar. Iya. Jadi untuk mendisiplinkan anak, satu, karena karakter anak itu berbeda-beda, ada yang anak nurut saja dan ada anak yang aktif, dalam kata tanda kutip ya, aktif ya. Iya. Di sini kita kalau dasarnya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau untuk anak-anak yang memiliki karakter menurut, dia tidak ada namanya hukuman untuk mendisiplin anak, tetapi adanya disiplin sekolah yang diturutinya. Iya. Tetapi kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, ini khususnya ditujukan kepada anak-anak yang agak aktif. Ya, agak. Salah satunya ya ini tadi hukuman, tapi ingat tidak hukuman fisik, tapi hukuman berupa kedisiplinan atau aturan-aturan guru kelas tersebut yang membuat, dan kesepakatan antara guru dan orang tua murid agar tidak ada kesalahpahaman. Ya. Itu saja menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri Hartati yang telah memberikan tanggapannya. Hapus dulu tuh Ibu berdua ini. Ada lagi Bapak Ibu yang akan memberikan tanggapannya untuk pertanyaan pematik pertama? Mualimah ada? Oke. Kita lanjut ke tunggu, masih pertanyaan 2 lagi. Kita agak agak bahas satu-satu nih. Nah tadi kayaknya Bu Sri Hartati ini udah berpikir jauh, harus ada kesepakatan dulu. Nah itu nanti ada juga nih Bu Sri, ada kesepakatan nanti di sini yang akan dibahas. Berarti Bu Sri udah jauh melambungnya nih ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Setujukah Bapak Ibu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Misalnya, kira-kira anak nggak buat PR nih, kita suruh ya sudah kamu baca buku ini, nah, sebagai hukuman misalnya. Terus anak-anak terlambat atau membersihkan halaman sekolah, atau anak-anak terlambat nih datang ke sekolah, tiba-tiba kita bilang ya sudah kamu nih udah terlambat, udah kamu nyapu aja halaman itu. Setujukah Bapak Ibu dengan penerapan disiplin yang nomor 2? Silakan Bapak Ibu, saya kira dari gantian ya, gantian dari
Bu guru agama lah, Bu guru agama. Silakan Bu Rubiah. Menurut Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif, kita suruh dia baca, suruh dia nulis, atau suruh dia nyapu halaman, dapat meningkatkan disiplin tak? Nah, pakai mic lah. Ini dengar dari sudut pandang guru agama ya kan? Ini tadi dari sudut pandang guru paling senior. Dari sudut pandang guru kelas tinggi. Nah, ini dari sudut pandang dari guru agama. Tidak, Bu. Di sini tidak ada salah dan tidak ada benar, tidak ada. Ini adalah tanggapan kita setelah pengalaman kita menjalani selama kita mengajar. Jadi tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Hanya nanti kita akan merubah sedikit paradigma kita. Kita akan mulai bergeser sedikit pemikiran kita. Kalau menurut saya sih kayaknya kurang setuju masalahnya. Kalau hanya sekedar dia membuat kesalahan atau bukan hanya sekedar hukuman membaca dan membersihkan halaman, tidak ada iktiraf untuk mereka. Sekedar yang tak bikin kan hanya sekedar disuruh baca, membersihkan halaman. Kayaknya tidak ada iktiraf yang tidak akan mengulangi lagi, tidak kapok gitu. Ya itu yang menurut saya. Ya, intinya berarti dihukum dengan membaca, dihukum dengan membersihkan halaman, bahkan lebih parah dihukum dengan cuci WC. Tidak ada efek jerahnya menurut Ibu ya. Ya, berarti Ibu alami seperti itu. Besoknya gitu lagi. Nah, inilah menjadi PR besar kita nih. Makanya dari awal, makanya ada pertanyaan pemantik ini sedikit membuka pemikiran kita. Kok bisa ya anak itu kita hukum pun besok buat gitu lagi. Berarti ada yang salah dari kita. Berarti ada yang harus kita perbaiki sebagai guru nih. Padahal tujuan kita itu menghukum anak itu biar besok anak itu tidak berbuat seperti itu lagi. Benar atau tidak Bapak Ibu? Iya atau iya? Ya. Jadi tujuan kita tuh sebenarnya bukan untuk menyakiti dia. Bukan anak itu tujuan kita sakitin dia. Tapi tujuan kita adalah agar dia berubah. Itu sebenarnya tujuan. Tapi kenyataannya yang disampaikan dengan Bu Rubiah tadi, anak tidak berubah sama sekali. Nah, tujuan pendidikan adalah merubah karakter, merubah intrinsik kita. Itulah yang menjadi dasar. Ini yang mau kita giring ke sana nih Pak. Jadi selama ini Bapak Ibu, perubahan-perubahan itu hanya ada dorongan dari kita. Jadi dalam diri anak itu tidak muncul. Jadi inilah dari guru, anak juga harus berubah gitu. Silakan Bapak Ibu, ada satu tanggapan lagi dari Bu Resti lah yang dari kelas rendah. Silakan Bu Resti. Menurut Bu Resti, nah nanti ada kaitan dengan nanti di penghujung ada restitusi nih yang hampir sama dengan nama Bu Resti. Ya Bu, nanti kita kan ada kaitannya dengan hukuman, terus ada konsekuensi, terus ini beda-beda tipis nih Bapak Ibu. Ada hukuman, konsekuensi hukuman juga, tapi kan beda-beda tipis. Seperti apa keadaannya? Seperti apa gambarannya? Ya silakan Bu Resti, apakah hukuman yang bersifat positif itu akan dapat merubah atau meningkatkan disiplin anak Bu? Menurut saya Oke, mikir Bu, biar lebih dengar suaranya. Silakan Bu Resti. dapat sifat, tapi kalau di kelas terendah sepertinya tidak bisa. Ya, dari sudut pandang ibu guru yang ada di kelas rendah sepertinya tidak bisa. Anak akan seperti itu lagi besok. Ya udah karena cuma membaca. Ya udah, berarti anak hanya membaca. Kalau disuruh bersihkan halaman Bu? Enggak, jangan juga. Malah main di halaman. Oh, malah dimanfaatkan untuk main ya. Memang ya, berarti luar biasa nih anak Bu Resti.
Oke. Ada lagi berarti yang mau disampaikan? Oke. Oke Bapak Ibu ya, berarti yang untuk nomor 2 pemberian hukuman yang bersifat positif itu dia suruh baca, kita suruh, atau ada kadang-kadang dulu pernah kita nggak buat PR nih, suruh nulis nih sampai saya berjanji tak akan buat PR lagi, saya berjanji sampai 1 buku. Ternyata besok anak itu buat PR kamu. Anak itu akan mengulanginya lagi. Karena apa? Karena hanya dorongan dari kita yang mau berubah, bukan dia. Gitu. Inilah target kita sebenarnya. Target kita tuh anak itu yang mau kita rubah. Gitu. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Tadi memberi hal positif sudah. Sekarang memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, memberi penghargaan, memberi hadiah. Hebat kamu, hari ini kamu dapat 100, Bapak kasih gula-gula deh 1. Hebat kamu, hari ini kamu telah nyapu, telah bersihkan kelas, Bapak kasih coklat deh 1. Nah, ini penghargaan. Kira-kira dapat meningkatkan motivasi anak tidak? Dari Ibu Anila, yang guru kelas rendah kan biasa, guru kelas rendah yang biasa. Yo sini nyapu nih, Ibu ada permen nih, nanti Ibu kasih. Silakan Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Karena saya memang kelas rendah ya, biasanya bisa juga memberi. Ya, Ibu jangan ragu-ragu Bu. Apa yang Ibu alami, Ibu ungkapkan saja. Di sini tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Di sini adalah pengalaman Bapak Ibu yang mau digali, dan nanti pengalaman itu akan kita diskusikan bersama. Karena belum tentu juga yang Ibu di kelas Bu Aca ini bisa, di kelas Bu saya bisa. Iya kan? Jadi anak itu tergantung apa pengalaman Bapak Ibu masing-masing. Jadi tidak kaku. Silakan Bu Ani, ada tambahan? Oke, kalau selanjutnya dari Bu Diana bergeser ke kelas tinggi sejenak. Silakan Bu Diana. Memberi penghargaan itu Bu Diana, memberi coklat, memberi buku. Kamu ngantar duluan deh gitu. Ini Bapak kasih Ibu kasih nih. Sedikit pendapat ya. Iya, silakan. Kita berpendapat, kita berdiskusi, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, dan tidak ada yang pintar dari Bapak Ibu ya. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, penghargaan ini biasanya kalau saya ya Pak, kita tidak usah menjanjikan di awal. Iya. Jadi kalau kita janjikan di awal itu nanti menjadi kebiasaan. Mereka mau berbuat apabila kita janjikan sesuatu. Nah, jadi memberikan penghargaan ini bukan juga berupa barang. Iya. Nah, penghargaan ini bisa dengan ucapan seperti ya, ucapan terima kasih. Terima kasihnya nggak usah juga terima kasih Pak. Terima kasih apa dengan kegiatan yang telah dia lakukan, misalnya ya. Terima kasih anak Ibu sudah mengerjakan tugas tepat waktu, atau sudah menyepakati kesepakatan kelas kita, seperti itu ya Bapak ya. Karena Bapak bilang tadi kesepakatan. Nah, meningkatkan motivasi belajar anak pastinya dengan adanya penghargaan, mungkin anak kita merasa dihargai ya Pak, diapresiasi. Jadi, nah dengan dilihat teman yang lain, mungkin teman yang lain juga bisa mengikuti apa yang dia lakukan. Boleh gitu? Boleh Bu Diana. Oke, terima kasih Bu Diana. Beri hapus dulu untuk Bapak Ibu kita yang telah memberikan tanggapannya. Nah, tadi Bu Diana bilang, ya bisa jadi anak itu jadi ada motivasi, dan bisa jadi ada minusnya tadi Bapak Ibu. Yang minus yang pertama, jangan janji-janji dulu. Jangan janji-janji dulu kita. Makanya nanti akan ada kalanya penghargaan itu akan merusak karakter. Ada arahnya di sana. Jadi makanya kalau Bapak Ibu setuju, benar. Bapak Ibu tidak setuju pun benar gitu. Kalau Bapak Ibu misalnya, menurut saya Pak, ketika anak saya saya jadikan misalnya, saya janjikan pengalaman Bapak Ibu, saya janjikan anak saya itu ketika saya kasih penghargaan
keperluan, bapak kasih buku deh 1. Ternyata besok-besok anak-anak berlomba-lomba, Pak. Berlomba-lomba pasti. Wah, nak dapat buku, apalagi kalau dapatnya paket kan. Anak sekarang gak kenal buku, gak kenal, maunya paket, Bu. Ada kalanya besok anak-anak itu antusias dia. Tapi Bapak Ibu, tapi nih ketika misalnya nih anak saya udah berlakukan itu, maaf cakap, ketika saya sakit, nah saya tidak masuk ke dalam kelas itu. Nah yang menggantikan Bapak Ibu yang lain, Bapak Ibu A, Bapak Ibu tidak memberikan penghargaan itu, tidak memberikan reward itu. Apakah kira-kira anak-anak termotivasi, Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Nah, disinilah ada ketergantungan. Disinilah ada segi negatifnya. Kalau Bapak Ibu bilang anak-anak ketika tidak dikasih penghargaan tadi, dia nggak termotivasi lagi. Disinilah Bapak Ibu tidak setuju. Ya apa tidak, Bapak Ibu? Tapi ketika Bapak Ibu memberikannya, besok-besok anak termotivasi lagi. Setuju tidak? Setuju. Jadi itu ya Bu Rubia, Bu Hani dan Bapak Ibu, yang tidak ada pertanyaan, tidak ada yang setuju dan tidak setuju. Jadi mengapa Bapak Ibu setuju? Ya pendapat saya seperti ini, menguatkan. Mengapa sih tidak setuju? Ya nggak bisa, Pak. Anak-anak tidak bisa tergantung terus dengan penghargaan kita. Itu pendapat kita yang tidak setuju. Apakah benar yang tidak setuju dan yang tidak setuju tadi? Tidak, yang setuju benar juga gitu. Jadi inilah Bapak Ibu pertanyaan ini yang akan membuka pikiran kita di beberapa menit ke depan. Silakan. Nah, dari 3 pertanyaan pemantik tadi, ini materi inilah yang akan kita bahas dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bapak Ibu, lebih kurang durasinya tadi 60 menit lebih. Jadi di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Terus, nah ini tadi yang akan kita bahas lagi. Materi yang kedua adalah teori motivasi. Nah tadi ada motivasi, terus hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, terus ada keyakinan kelas. Nah kemarin kita kesepakatan kelas ya Bu Diana ya kesepakatan. Tapi kita akhirnya udah bergeser lebih ke atas lagi ke keyakinan kelas. Jadi apa beda kesepakatan dan keyakinan nanti kita lihat. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, jadi anak-anak itu melakukan sesuatu, ada upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar dia. Contoh, Bapak Ibu, satu saat Budi, tak ada nama Budi sini kan? Satu saat Budi mengambil makanan anak kawannya tanpa sepengetahuannya. Tiba-tiba kawannya marah. Nah, apa tiba-tiba kita marahin Budi? Yang langsung tiba-tiba dia mengambil makanan anaknya. Nah, disinilah ada namanya pemenuhan kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Berarti yang artinya setiap anak itu melakukan perbuatannya, baik dia terlambat, baik dia tidak buat PR, tentu ada kebutuhan yang dia penuhi terlebih dahulu. Kebutuhan dasar manusia, nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke materi berikutnya, itu restitusi. Ada 5 posisi kontrol kita. Nah, ada kalanya kita ini sebagai penghukum. Nanti kita lihat siapa kita yang biasa sebagai penghukum. Yang kedua, ada kalanya kita sebagai orang guru. Ini ada 5 kontrol, ada 5 peran ya. Nanti Ibu bisa merefleksi diri Bapak Ibu masing-masing. Yang kedua, ada kalanya Bapak Ibu ini tanpa kita sadari membuat anak itu membuat anak itu benar-benar merasa bersalah. Dia memang udah salah,
Tapi kita memang menjustis, kamu ini memang lambat lagi. Kamu lagi yang tak buat PR, kamu lagi, besok kamu lagi. Nih, posisi kontrol yang kedua. Nah, ada kalanya yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai teman. Gimana sih kita posisi kita sebagai teman, Bapak Ibu? Kalau tak buat PR, ayolah. Kan kalau teman kan seperti itu kan, Bapak Ibu. Ayolah kita main misalnya. Berarti jawaban kita tuh, ayolah nah, buatlah PR. Demi Bapak, nanti Bapak kena marah kepala sekolah loh kalau Bapak tak buat PR. Ini kan udah agak sebaya bahasanya kan. Ada bahasa yang sebaya. Lalu yang ketiga, ada posisi kita hanya sebagai pemantau. Anak ini berbuat salah, kita sebagai pemantau. Jadi ketika anak itu, misalnya nih satu contoh kasus, anak itu datang terlambat. Anak itu terlambat, misalnya datang 10 menit. Misalnya, Budi, kamu tahu hari ini masuk jam berapa? Tahu Pak. Kamu tahu hari ini sudah jam segini sudah lewat berapa menit kamu di sini? Udah Pak, udah 10 menit saya. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Nah, itulah bahasa-bahasa pemantau. Saya tahu Pak apa yang harus saya lakukan. Jadi nanti di jam istirahat kamu tak bisa jadi istirahat karena kamu sudah mengambil jam keterlambatan tadi. Nah, inilah posisi-posisi pemantau. Selanjutnya posisi yang kelima yang terakhir, yaitu yang paling tinggi ini Bapak Ibu, posisi manajer. Nanti ada tabelnya Bapak Ibu. Bagaimana kondisi anak itu ketika kita salah-salahkan. Nanti ada videonya ketika anak itu kita ajak untuk sebagai teman. Nanti ada kalanya efeknya apa, jangka pendek, jangka panjangnya ada. Karena pendidikan itu Bapak Ibu mau kita bawa ke arah jangka panjang. Karena generasi kita ini mau kita bawa ke arah jangka panjang yang sampai SMP, sampai SMA dia akan ingat terus. Jadi perubahan karakter. Dia tidak hanya bergantung pada satu sosok seorang guru aja. Yang selanjutnya nanti ada posisi manajer. Posisi yang terakhir itu adalah penerapan segitiga restitusi itu. Ada menstabilkan identitas dia, terus di sisi kanannya ada menggali keyakinan dia dan seterusnya. Jadi itu Bapak Ibu yang akan kita barangkali yang cukup waktunya singkat ini. Ada 5 poinnya, 6 poinnya. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Ini yang akan kita bahas tadi dari 6 materi yang tadi. Oke Bu Diana, lanjut Bu Diana. Nah, ini dia perubahan paradigma nih Bapak Ibu. Sekarang saya minta Bapak Ibu mempraktekkan. Bapak Ibu, ada A dan B. Bapak Ibu kalau bisa silakan duduk berpasangan. Yang belum ada pasangan silakan duduk berpasangan. Sobeklah dari kertas. Ini ilustrasinya Bapak Ibu ya. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Misalnya nih ya, berdua ya, berdua. Ya. Silakan Bapak Ibu tuliskan sembarang aja lah misalnya. Berdua ya, kalau bisa berdua. Ya. Selanjutnya letakkan salah satu tangan Anda dan genggam benda tadi. Genggam benda tadi Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu udah tulis nih, entah buku bank lah, apa namanya, kredit lah, apa terserah lah, pokoknya ya. Nah, Bapak Ibu genggam, itu adalah rahasia Bapak Ibu, jangan kasih tahu ke orang lain. Letakkan salah satu tangan Bapak Ibu, genggam benda tersebut dengan segala daya dan upaya Bapak Ibu, sekuat tenaga, jangan sampai ada yang melihat. Apapun caranya. Berarti ibu pegang satu, Ya. pegang satu, ibu saya mau nafas punya ibu nafas punya. Ya, oke. Dengan cara apapun, dengan cara kekerasan, tapi jangan dulu Bapak Ibu ya. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga. Contoh, ini ada Bu Diana dan Bu Rubia.
Misalnya Bu Rubiah A, Bu Diana B. Nah, Bu Rubiah ingin melihat apa yang menjadi rahasia di dalam genggaman Bu Diana. Dengan segala upaya pokoknya ini rahasia yang jangan sampai kalau ini terlihat orang lain itu akan merusak reputasi Bu Diana misalnya. Nah, selanjutnya berbagai cara minta memberikan benda tersebut. Yang B, Bu Rubiah bisa membujuk, bisa merayu. Kalau tak bisa dibujuk, tak bisa dirayu, Bu Rubiah boleh marah-marah Bu Diana. Terus Bu A bisa menyuap apa saja agar Bu Diana ini bisa membuka genggamannya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kira-kira nih, Bu Diana ini mau tidak membuka genggamannya? Bu Rubiah udah membujuk, tak mau. Bu Rubiah udah ngancam, awas kau Diana, kalau kau tak kasih balik kau tak ikut aku. Dia ngancam. Tak berhasil juga, aku bisa ikut Bayu. Terus mengardik, kau ini Diana, memang ya Diana, aku ada kawan baik aku, kau itu pun kau tak kasih lihat aku. Tak mempan juga dan dihardik. Terakhir pun dirayu-rayu lah Bu Diana. Demi aku, demi soulmate-mu, gitu kan. Disuap belum Pak? Nah, terakhir. Ini apa namanya? Ini soal Terakhir, ya ini soulmate nih ya. Ini namanya soulmate nih Pak. Dan terakhir menyuap. Nah, ya Bu Diana kalau tak mau juga, ya udahlah. Berapa sih untuk? Aku kasih 100.000 deh, kata Bu Diana. Oh, masa 100.000 tak mau lah, rahasia nih, gitu kan? Ya udahlah nenek, 1 juta. Enggak, tak mau juga. Ya udah deh, 10 juta. Abu Diana udah mulai goyang-goyang kan? Udah mulai mikir-mikir. 1 juta, tapi kayaknya lebih berharga ya daripada 10 juta. Ditanyakan lagi, ternyata Bu Diana, kalau ini adalah rahasia Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu dikasih berapapun, Bapak Ibu mau tidak? Mau atau tidak? Ya, jawabannya pasti kita sama. Jawabannya adalah tidak akan mau. Kasih buktinya ya. Tidak ada satu orang pun yang akan kasih Bapak Ibu. Karena ini rahasia kita. Kalau merusak semuanya. Nah, Bapak Ibu paham? Siapa yang mengontrol Bapak Ibu sesungguhnya? Apakah kawan kita? Jadi sesungguhnya siapa yang mengontrol genggaman kita? Ya, kitalah sendiri yang menggenggamnya. Mau kawan kita marah, mau kawan kita ngancam, mau kawan kita ngerayu, mau kawan kita nyuap, marah, arti dan sebagainya, tak mungkin kita pegang. Karena apa? Filosofinya yang mengontrol genggaman saya adalah saya sendiri. Bapak Ibu, kita masuk ke dunia sekolah. Bapak Ibu, kelas Bapak Ibu mau Bapak Ibu jadikan apa? Mau Bapak Ibu jadikan apa kelas Bapak Ibu kita masing-masing? Sesungguhnya kontrol adalah di tangan kita sendiri. Maaf cakap Pak Kepala Sekolah. Mau Pak Kepala Sekolah marahin kita? Mau Pak Kepala Sekolah besok dipanggil kita? Besok tolonglah betul untuk kelasnya misalnya. Anak-anaknya tuh bisik, tolong diajarin begini. Tapi itulah kontrol tetap ada di tangan kita. Mau kepala sekolah marah-marah, mau kepala sekolah bujuk, ayolah datanglah cepat sedikit, jangan cepat balik, janganlah daftar lama-lama, jadi bujuk-bujuk kepala sekolah. Tapi filosofinya pasti ada dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu. Bukan di kepala sekolah, bukan di orang lain. Mau
kepala sekolah ngancam besok bapak tak mau naik tekennya naik pangkat. Misalnya kayak gimana? Jangan gitu deh. Misalnya tak juga seperti genggaman tadi. Wah, Pak Kepala Sekolah Hardik, Pak Kepala Sekolah Rayu, apalagi suara boro-boro lah. Karena sesungguhnya yang kontrol diri kita masuk ke kelas kita, yang kontrol kelas kita sendiri, Bapak Ibu. Bukan guru sebelah, bukan kepala sekolah, bukan orang lain. Tapi itulah panggilan jiwa kita, Bapak Ibu. Inilah paradigma yang ya sedikit-sedikit harus kita geser lah. Ya Bapak Ibu ya, jangan walaupun saya yang nyampaikan, tapi jangan takut juga nih gitu kan. Inilah budaya positif. Yang positif diambil, yang negatif dibuang. Tadi sama pertanyaan kita tadi, setuju atau tidak setuju, nggak ada yang salah, karena dasar kita masing-masing. Kira-kira gimana Bapak? Setuju kontrol ada di diri tidak? Setuju ya. Setuju Bapak Ibu ya. Bukan orang lain yang kontrol kita, tapi kita sendiri. Kita yang menggerakkan kita yang mau masuk kelas tanpa jam 7:30 pun kita pun udah memang kita yang punya kontrol. Bukan nunggu belum 7:30, kalau 7:30 belum datang juga, kan misalnya Pak. Tapi alhamdulillah guru-guru ini 7:30 teh masuk Pak. Ya Bapak Ibu ya, setuju ya? Ya, inilah sedikit lagi. Baik, Biana. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang sering terjadi. Perubahan paradigma teori kontrol terpilihan. Nih ilusi kontrol kita nih, ilusi kita sekarang banyak ilusinya, banyak hayal-hayalnya. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi yang mengontrol murid itu bukan guru, sebenarnya dia sendiri Bapak Ibu. Kita hanya menuntun dia. Nggak bisa kita kontrol mereka semua, nggak bisa. Tapi apa yang mau kita bangun? Intrinsik dia. Ada jiwa kesadaran bagi dia. Sulit apa tidak Bapak Ibu? Ya, kalau dibayang-bayang sedikit sulit. Tapi kalau ditanya bisa atau tidak? Bisa. Kalau ditanya sulit atau tidak? Sulit dong. Gitu. Tapi kalau ditanya bisa atau tidak? Bisa. Kalau ditanya bisa berarti ada jalan menuju ke sana gitu. Cuman jalannya agak terjal sedikit gitu kan. Ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ilusinya, ini ilusi kita nih, ilusi paradigma guru kita nih, gambaran potretnya gitu. Bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Gini maksudnya. Bahwa kritik membuat orang merasa bersalah. Kamu ini udah gak buat PR, bising pula lagi misalnya gitu. Kira-kira karakter anak ini berubah tak Bu? Enggak Bu, ya Bu. Betul Bu ya? Setuju tak Bu? Enggak akan berubah nih Bu. Setuju ya? Untuk kelas saya setuju. Nah, ini satu potret nih kelas senior kita nih. Saya rasa kelas Bapak Ibu Bu Alima gimana kelasnya Bu? Kalau Bu Alima bilang kamu ini udah gak buat PR, kamu lagi kan kira-kira besoknya buat PR lagi tak? Nah, tergantung. Tidak akan berubah 100% ya Bu. Ya, tergantung. Ini ilusi kita yang kita jalani, paradigma lama kita. Selanjutnya ilusinya lagi, ini ilusinya angan-angan kita jalani seberantak-berantakannya gitu. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, yang tadi itu penguatan positif efektif itu apa tadi yang Kayak Bu Diana kasih tahu tadi, kasih apa namanya, kasih hadiah, terus penguatan emangnya kamu hari ini kamu yang paling cepet deh antarnya hari ini, walaupun dengan
dengan bahasa-bahasa positif ya Bu Dena ya. Ini ilusinya. Selanjutnya ini ilusi terakhir nih Bapak Ibu. Bapak Ibu kayaknya senyum-senyum dibaca gini. Ilusi bahwa orang dewasa atau guru kita punya hak untuk maksa. Gimana Bapak Ibu? Kita maksa tak? Tak bisa. Tak bisa Bu. Walaupun kita punya hak, kita punya kuasa sama anak-anak kita nih. Apalagi anak-anak SD cuma. Kamu kalau enggak ikut kata bapak, kamu keluar aja. Misalnya, kita maksa kan? Besok pokoknya kamu buat PR. Bapak kamu tengok lagi. Misalnya berarti ya, yang contoh berarti ya. Berarti ini masih baru-baru, takut terkontaminasi dengan kita. Ilusi bahwa orang itu, orang dewasa itu kayak kita yang ngajarnya apalagi kelas 1 Bapak Ibu. Kita punya hak untuk maksa. Tapi apakah itu akan berdampak baik Bapak Ibu ke depannya? Karena maksa itu bukan kesadaran yang tumbuh dari dia, tapi adalah paksaan dari kita untuk dia berbuat melakukan sesuatu. Nah pengalaman ini kilas balik gitu Bapak Ibu ya, bukan aduh ini aku gitu berarti Bapak Ibu ya. Tidak, tapi kita akan ke nanti segitiga restitusi itu, bahwa untuk anak yang salah, untuk anak yang bermasalah, tidak buat PR, terlambat dan kita pada dasarnya bukan mencari kesalahan dia, tapi selama ini yang kita lakukan kan hanya fokus ke kesalahan dia. Tapi nanti di segitiga restitusi itu adalah bagaimana kita mencari solusinya. Itu sebenarnya paradigma yang mau kita geser. Selama ini kan kita hanya udah kamu nggak pakai sepatu, salah sepatu, ya udah kamu yang salah. Salah gitu. Kamu nggak mau PR, ya udah memang kamu salah. Langsung justice kita kan, tanpa ada proses pendekatan. Kita membangun nih hati dia. Ya Bapak Ibu, ilusinya kayak gitu. Setuju saya ilusi ini ya. Oke, lanjut. Nah Bapak Ibu kan tadi siapa sesungguhnya memiliki kontrol? Yang tadi kita sepakati bahwa yang memiliki kontrol adalah ya diri kita sendiri. Guru, diri guru sendiri. Anak, diri anak sendiri. Dia memiliki kontrol. Selanjutnya ini ada teori kontrolnya Bapak Ibu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi anak itu bermasalah jangan dilihat masalahnya. Lihat coba latar belakang, tarik garis ke belakang. Itu Bapak Ibu. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Nah, anak mukul kawannya, anak datang terlambat. Maaf Bapak Ibu, saya pernah lihat video anak SMA. Pertama dia datang terlambat, gurunya tanpa bertanya marah-marah. Kamu ini terlambat ini, tanpa bertanya dulu sama dia. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya video ini itu ya. Besoknya dia datang lagi terlambat. Guru-gurunya pun tanpa bertanya lagi, terus bertanya marah-marah. Di hari ketiga dia makin tak datang. Di hari keempat dia datang. Akhirnya apa yang ditanyakan sama gurunya? Kamu ini udah 3 hari makin dimarah, makin kamu datang lambat. Makin dimarah, makin kamu besok tak datang lagi. Jadi apa yang dikatakan? Maaf Ibu, hari pertama saya harus menyuapin mama saya yang sakit, katanya. Mungkin sedih juga kita dengan Bu ya. Coba jelaskan kepada kami semua. Udah dia dimarahin sama gurunya, dibully pula sama kawannya, dilempar kertas kan, makinlah dia tertunduk. Coba jelaskan kepada kami semua bahwa si A datang terlambat gara-gara apa? Hari kedua mama saya masuk rumah sakit. Hari ketiga saya tak datang, mama saya meninggal, katanya gitu kan.
Nah inilah Bapak Ibu yang perlu semua perilaku itu memiliki tujuan. Sebaiknya kita tanya dulu. Kadang mau ngapa kamu terlambat, bannya bocor. Jadi ada tujuan Bapak Ibu dia yang harus dia penuhi tadi, 5 kebutuhan dasar tadi. Selanjutnya kita sekilas saja. Nih, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya hanya kita sendiri tadi, bukan orang lain, bukan kawan kita, bukan orang tua kita, bukan kepala sekolah kita, bukan murid kita, bukan siapa saja. Kita sendiri yang punya kontrol. Kita mau ngapain, jam segini kita mau ngapain, jam berapa kita mau datang. Itu Bapak Ibu. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, nggak bisa itu Bapak Ibu. Ya Pak Kepala Sekolah ya, Pak Kepala Sekolah, jujur ya Pak ya, takkan bisa Pak, ya Pak ya, takkan bisa Bapak ini kontrol kita semua nih Pak. Bapak jalan pagi keliling-keliling terus, nggak mungkin kan Pak, nggak mungkin, nggak bisa dikontrol gitu sepenuhnya. Tapi kewajiban mengontrol harus Pak ya. Tapi kesadaran untuk mengontrol itu takkan mungkin kita bisa, kepala sekolah bisa mengontrol semuanya. Terus ini dia apa yang harus kita lakukan, yaitu kolaborasi dan proses menciptakan pilihan baru. Kolaborasi itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada masalah kita diskusi. Kayaknya waktu si Ani sama saya dulu Pak Kaman tak kayak gini loh Bu. Kok sama saya sering tak buat PR dia? Kayaknya kadang ada perubahan yang seperti itu. Mungkin di saat sama Bu Sri dia bagus rajin. Pas kelasan sama saya dia kok malas-malasan. Apakah Bu Sri yang gila atau gitu? Misalnya Bu Sri ya. Misalnya. Nah harus ada kolaborasi. Saya harus bertanya sama Bu Sri, Bu macam mana sih Bu latar belakang dia seperti apa gitu. Lanjut, ini model berpikir menang jadi Bapak Ibu. Kalau posisi kita tadi yang pertama sebagai penghukum, jadi guru menang, murid kalah. Kalau posisi kita sebagai orang yang hanya menyalah-nyalahkan murid, yang hanya melihat salahnya dia, ya posisinya kita hanya berpikir saya menang, guru menang, murid kalah. Yang kalah ini pasti terpojok dia Bapak Ibu. Satu terpojok, yang paling banyak ditendang Bapak Ibu. Ya dia diam aja. Kita juga lah dulu kalau ada guru jahat Bapak Ibu ya, awas lah nanti ya kan. Ya berarti ya Bu Ani. Kayaknya peraturan cepat aja. Selanjutnya, mari Bapak pastikan itu jalan ya. Nah ini Bapak Ibu, disiplin positif, ini ada diagramnya. Ini ada teori kontrol dari William Glasser itu. Nah saya hanya bahas sekilas. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, mana disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang ingin berdasar nilai-nilai yang kita hargai. Ini anak-anak harus kita tanamkan nilai harga yang mana yang mau kita tanamkan. Nah itulah tadi yang kesepakatan kelas itu Bu Diana. Nah kalau sekarang udah bergeser ke keyakinan kelas. Nah paradigmanya kalau dulu kesepakatan kelas, kalau sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini mau kita gali dari anak Bu. Yuk kita buat nih kesepakatan kelas. Awalnya kesepakatan dulu. Misalnya menurut Bu Sri, misalnya nih murid nih Bu ya, misalnya menurut Sri Hartati, kesepakatan kelas yang macam mana? Tidak boleh ngomong Pak kalau guru lagi belajar, guru lagi ngajar. Oke, kita catat. Terus misalnya Diana apa? Tidak boleh datang terlambat Pak. Selanjutnya Ayu. Misalnya murid nih ada murid ya sebentar. Misalnya tidak boleh ngejek kawan Pak. Kita tulis. Nah nanti itu bahasa itulah kita jadikan bahasa universal.
Misalnya tak boleh ngejek kawan, terus tak boleh mengganggu kawan, berarti keyakinan kelasnya menghormati sesama anggota kelas. Misalnya gitu. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini dia. Ada teorinya nih. Yang pertama, nah, nih Bapak Ibu, memiliki tujuan. Kita datang cepat atau kita datang lambat, itu punya tujuan. Kita bahas yang datang cepat ya. Yang datang cepat ya Bapak Ibu ya. Istimewa, tapi kayaknya ini nggak ada deh dalam di Bu Ali. Tujuan kita dapat datang cepat apa? Tiba-tiba Pak Kepala Sekolah bilang, siapa yang datang lambat akan saya hukum. Pak Kepala Sekolah misalnya, atau kita bilang sama anak-anak, siapa yang datang lambat akan saya hukum. Nah, tiba-tiba murid tidak ada yang datang terlambat, pasti dia datang cepat semuanya. Mengapa? Dia datang, motivasinya untuk datang cepat itu karena menghindari hukuman kita. Dia datang cepatnya terpaksa hanya untuk menghindari hukuman. Nih, motivasi intrinsik dia. Motivasi bukan dari diri dia. Selanjutnya, siapa anak besok, anak bapak, kelas bapak atau kelas ibu yang datang cepat, bapak kasih coklat, bapak kasih buku. Nih, dapat imbalan. Kasih imbalan. Datang cepat juga dia Bu, tapi motivasinya ini dari ekstrinsik dari luar diri dia. Nah, selanjutnya nih, siapa yang datang cepat, mau kita kasih hukuman dia, mau kita kasih penghargaan dia, termasuk kita guru nih Wak. Mau guru ini datang lambat, mau guru ini datang cepat, tapi kawan-kawan tetap datang cepat. Mengapa alasannya? Karena menghargai diri kita sendiri. Karena anak itu menghargai diri dia sendiri, bahwa saya harus menghargai saya untuk datang cepat. Saya guru harus datang cepat, menghargai diri saya sendiri. Nah, inilah kebajikan universal nanti kita turunkan ke dalam keyakinan kelas kita tadi itu, yang keyakinan misalnya Budiana tadi tidak boleh harus datang cepat Pak. Nih motivasinya, motivasi intrinsik dari kita sendiri. Nah, ini tadi Bapak Ibu, yang posisi kontrol itu Bapak Ibu. Nah, posisi kontrolnya tuh, nih penghukum, ada pembuat merasa bersalah. Ini ada 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Ini peran kita nih Bapak Ibu, peran kita guru. Kadang ada kalanya kita ambil peran pertama, kita ambil sebagai peran penghukum. Selanjutnya kita mengambil peran pembuat bersalah, yang tadi kita omel-omel. Selanjutnya kita mengambil pesan, udah bosan kita kan ngomel-ngomel sama anak-anak itu. Kita ambil posisi kita yang ketiga sebagai teman. Ayolah, capek Bapak anak kamu ini terus capek. Kadang udah capek gitu kan. Selanjutnya yang pemantau tadi ya, yang itu yang kita, kamu tahu hari ini datangnya berapa? Tahu Pak. Ya udah, kamu nanti berarti istirahat, kamu nggak istirahat. Nah, itu pemantau, dia menjalani sendiri. Nah, posisi manajer. Nah, ini posisi manajer nanti yang mungkin nanti saya akan tayangkan video saya praktek restitusi tentang yang manajer ini Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini terus lihat realitas kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda nih, kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Itu tadi Bapak Ibu, ketika anak kelas 1, anak kelas 2 mengambil makanan kawannya marah, ada kebutuhan dasar bertahan hidup di situ. Mungkin bisa jadi uangnya hilang, bisa jadi dia nggak jajan hari itu. Kawan apa nih? Mana kan? Tengok kawan makan banyak, ambillah. Itu ada tujuan dia. Walaupun nanti akan kita selesaikan, tidak harus seperti itu dong, gitu misalnya.
Selanjutnya penguasaan. Nah, kita semua ingin punya kekuasaan. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini anak-anak yang kecil nih, anak-anak yang tanda kutipnya tidak bisa kita kontrol. Dia itu sebenarnya ingin sebagai menunjukkan sikap dia itu ingin perhatian kita, ingin diterima. Kalau kita pojokkan dia terus, dia tidak akan punya rasa diterima. Dia di kelas ini, saya tak akan diterima lagi di kelas ini. Mau saya buat baik pun, bu guru saya, pak guru saya nggak akan percaya, karena dia udah merasa nggak diterima di kelas itu. Selanjutnya kesenangan. Nah, ini kesenangan anak-anak dalam kelas, wah main bola, kesenangan dia ya. Harusnya kita pahami, tapi itu tadi harus kita selesaikan dengan ini Bapak Ibu. Tidak tiba kamu ini udah main bola di dalam, misalnya ya Bapak Ibu. Terus kebebasan anak-anak kan ingin bebas, kalau ada gurunya bebas ya. Oke Bu Dena, lanjut Bu Dena. Nah ini makna disiplin Bapak Ibu nih, kita geser ke makna disiplin. Disiplin itu artinya belajar, bukan hukuman. Ya, makna asal kata berproses disiplin dari murid-murid. Kita lanjut aja, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Bukan disiplin tapi hukuman. Selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah bergeser, berubah dia. Makna disiplin menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biar dia itu patuh. Sebenarnya disiplin tidak, arahnya tidak seperti itu, tapi udah bergeser. Siapa yang guru paling disiplin? Siapa yang suka mendisiplinkan siswanya? Nanti jawabannya Wahyu. Kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kita mau disiplinkan anak, tapi anak nanti tidak nyaman. Dia merasa bersalah, dia terpojokkan, bukan dengan apa yang dia hargai atau pencapaian satu tujuan yang mulia. Jadi bukan dia yang dia hargai. Oh, harusnya aku menghargai diri aku nih untuk datang cepat gitu. Aku menghargai diri aku nih untuk buat PR misalnya gitu. Lanjut Bu Diana. Nah ini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Nah kita tak perlu lah. Enggak tadi Bu ya. Saya tak perlu baca satu-satu tadi. Dengan mengaitkan nilai kebajikan tadi, motivasi intrinsiknya akan terbangun Bapak Ibu ya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan. Jadi intrinsik dari dalam dia yang kita bangun. Jadi kalau memang udah terbangun memang sulit Bapak Ibu. Tapi inilah tujuan kita sebagai guru, tujuan kita sebagai pendidik adalah membangun tujuan intrinsik ini dalam jangka panjang. Nilai dan kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia ini sudah dirumuskan di profil pelajar Pancasila. Oke Bapak Ibu, di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar, kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Sekarang Bapak Ibu saya minta sebentar waktunya, biar agak sedikit, boleh berdiri di lorong-lorong. Ini dulu Pak. Oke. Ya. Yuk, Bu. Pelajaran Pancasila. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila beriman dan bertakwa
Oke Bapak Ibu, selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi yang mau kita masuk. Lanjut next Bu Diana. Nah teori motivasi ini perilaku manusia tadi tuh, ini ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan tadi itu ya. Terus ada motivasi eksternal tadi anak itu yang kita kasih penghargaan, imbalan. Nah ini yang menjadi tujuan kita adalah disiplin positif untuk menghargai dirinya sendiri, ya. Untuk menghargai dirinya sendiri, makanya kita bangun motivasi internal dari diri dia sendiri. Yang tadi itu berkaitan dengan kontrol diri dia. Oke, lanjut Bu Diana. Nah ini dia filosofinya Bapak Ibu. Menurut Ki Hajar itu Bapak Ibu, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi dulu zaman Belanda kita tuh mau merdeka itu biar gak diperintah. Akan tetapi merdeka itu bukan hanya tidak diperintah, tapi merdeka itu mampu mengolah diri kita sendiri dan mengolah komunitas kita. Ini Bapak Ibu yang namanya merdeka. Jadi merdeka ini jangan diartikan kebablasan, wah tak diperintah bebas gitu kan. Tidak seperti memang yang pertama merdeka itu tidak diperintah bebas. Sebenarnya tak harus diperintah dengan Pak Kepala Sekolah, kita sudah ngajar. Tak harus diperintah dengan guru, siswa juga sudah belajar. Itu maunya. Dia akan menggali dirinya sendiri. Jadi merdekanya itu tidak diperintah dan mampu mengelola dirinya sendiri dan komunitasnya. Bapak Ibu ya. Jadi jangan dikat merdeka itu terlepas tidak diperintah, bebas, tidak diperintah, tidak sampai situ, tapi ada sambungannya. Ya. Ternyata ini mau kita dalami di sini ya. Lanjut Bapak Ibu ya. Nah ini tadi dihukum oleh penghargaan. Nah, pengaruh jangka pendek tadi kita bahas ya Bu Diana ya. Supaya kalau masih ada waktu kita menunjukkan tapi kita next saja. Terus penghargaan menghukum sebenarnya. Ada penghargaan sih, kita kadang aneh juga penghargaan menghukum gitu. Ada kalanya. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Kenapa? Kalau tidak dikasih penghargaan dia nggak tepat waktu mengumpul tugasnya. Terus penghargaan tidak efektif. Yang seperti saya sampaikan tadi, murid saya kebiasaan saya kasih penghargaan. Setiap saya masuk siapa? Tiba-tiba yang saya sampaikan tadi saya tidak masuk Bu Diana nggak kasih penghargaan. Di sinilah nampak bahwa penghargaan itu tidak efektif. Selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Mengapa penghargaan merusak hubungan? Misalnya Bapak Ibu, saya kasih penghargaan dengan Diana. Nah, hubungan Diana dengan kawannya yang lain itu Diana. Nah, pasti ada merusak. Akhirnya terkadang yang lain merasa terminder, tersudutkan, termarginalkan. Oke, lanjut Bu Diana. Nah, ini tadi dihukum oleh penghargaan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kalau nggak ada penghargaan nggak terbangun dia Bu, ya Pak ya, nggak terbangun dia motivasi intrinsik dari dalam diri dia. Oke lanjut. Nah bentuk program kebajikan apresiasi memberikan pengakuan perlu diingat. Oke ini kita lanjut aja. Ini contoh pengakuan. Nah, kan kayak gini misalnya kemarin saya perhatikan kamu nolong kawan kamu deh. Terus nilai kebajikannya, empati kamu cukup besar ya terhadap kawan kamu. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita, misalnya ada murid baru, ada kawannya membantu kawannya yang lain, membantu murid baru tersebut, kita kasih penghargaan seperti itu. Seperti apa yang telah dilakukan oleh Pak Kepala Sekolah kita. Itu Pak Kepala Sekolah kita ini memang mudah menerapkan budaya positifnya gitu. Oke kita lanjut. Nah ini saya mau kesini dulu sebentar Bapak Ibu ya. Nah tadi ada hukuman atau konsekuensi. Menurut Bapak Ibu mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kita catat nih suruh anak karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu siapa yang hukuman?
Kalau kita suruh anak itu catat, kamu catat nih 100 kali karena kamu nggak buat PR, itu termasuk hukuman atau konsekuensi yang kita buat? Hukuman. Oke, kita cepat aja ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tidak hadir. Tiba-tiba ada anak nggak ada terlambat. Udah kamu keliling sana tuh lapangan voli 2 kali karena kamu enggak udah terlambat. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Murid diminta untuk puasa 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Mengganti kata tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, hukuman apa konsekuensi ini, gitu kan? Ya, kayaknya lebih ke konsekuensi Bapak Ibu ya. Karena hukuman itu tidak ada kaitannya dengan kesalahan dia. Kayak gini Bapak Ibu. Murid diminta push up 15 karena tidak menggunakan, nggak ada kaitannya. Push up dengan pakai masker itu nggak ada kaitannya gitu. Itulah yang dinamakan hukuman. Gitu. Jadi hukuman itu satu arah suka-suka guru, seenaknya guru gitu. Nah, apa kayaknya kita lalu. Selanjutnya membersihkan tempat air di meja karena tersenggol. Ya, konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Nah, kemudian nanti ada jawabannya. Itu Bapak Ibu jawabannya. Ya. Karena ini nggak ada hubungannya Bapak Ibu ya, nggak ada hubungannya dengan kesalahan dia. Kalau ini dia suruh lari karena pas pelajaran PJOK, orang udah pemanasan kan, orang udah pemanasan dia datang terlambat, ya udah kamu ikut lari. Gitu. Oke, lanjut kemudian. Nah ini hukuman konsekuensinya. Ini hukuman itu sesuatu yang menyakitkan akan terjadi sama anak Bapak Ibu. Terus konsekuensi itu yang harus terjadi, tapi dia menerima gitu. Contoh tadi yang membersihkan meja kawannya karena tumpah meja, ya ini kan kesalahan saya gitu. Saya tidak akan sakit hati. Oke Bapak Ibu ya, kita lanjut. Next kemudian. Nah ini di restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bukan kita menekankan kesalahan dia, mempertebal kesalahan dia, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Contoh Bapak Ibu, anak yang datang lambat dia akan termarginalkan gitu. Aku malu aku datang lambat. Dia akan keluar dari kelompok dia. Tugas kita adalah mengembalikan kepada kelompok dia biar dia tidak tersudutkan dengan kawan nanti dia jadi bahan bulian. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi dia yang cari solusinya Bapak Ibu. Jadi kamu ini udah terlambat, menurut keyakinan kelas kita gini. Nah misalnya gitu. Nanti dia yang cari sendiri. Ya Pak, ya udahlah saya kayak gini aja lah Pak. Jadi dia menerima tanpa yang tahu udah kamu gini. Itu dari kita. Kalau dari kita ya dia pasti akan sakit hati pasti. Oke, kemudian lanjut. Nah ini Bapak Ibu ya, ini identitas gagal. Kalau kita kasih hukuman gagal dia semua nih Bu. Di sini sesuatunya menyakitkan bagi dia, tidak nyaman dia akan menjadi korban ketidakadilan. Kayak kita dulu, kawan kita dulu sama-sama datang lambat, nggak pernah puasa, kita nggak puasa. Nah, ini kan jadi ketidakadilan. Terus murid akan tersakiti dan lain sebagainya. Nah sampai sini ini negatif semua. Terus konsekuensi ini tadi. Nah yang terakhir nanti mau kita bahas ini restitusi ini merupakan pilihan. Jadi dia yang memilih. Tapi dia tetap menjalankan pada dasarnya, dia tetap menjalankan hukuman itu, tapi dia dengan senang hati membangun kesadaran diri. Oke lanjut. Bedanya di sini Bapak Ibu ya, masalahnya terpecahkan nih. Jadi dia nanti misalnya nggak datang terlambat dan lain sebagainya, nanti dia terpecahkan di situ. Nanti dia akan tidak datang lambat lagi karena kesadaran diri yang mau dibangun. Oke. Ini Bapak Ibu, ciri-ciri bukan untuk menebus kesalahan dia, akan tetapi belajar dari kesalahan dia. Dia hari ini tidak buat PR bukan untuk menebus kita marah-marah, bukan untuk menebus kesalahan yang dia lakukan.
Akan tetapi dia belajar dari kesalahan dia, besok dia tidak mengulanginya lagi. Terus memperbaiki hubungan, terus tawaran, bukan paksaan. Ya udah kamu cuci WC aja, misalnya gitu. Itu kan paksaan namanya. Tapi kita tawaran, ya udah kamu maunya apa gitu. Kamu kan gak ber-PR nih. Menurut kamu mau jadi anak yang macam mana sih gitu. Kamu mau jadi apa? Kamu mau berbuat apa? Kamu mau jadi apa? Seperti di kelas. Pasti jawaban mau jadi anak yang pintar, Pak. Pasti jawabannya itu yang mau kita pancing. Jadi ketika dia mengucapkan, akan terbangun di dalam pikiran dia ini. Terbangun di dalam pikiran dia, akan tersimpan dalam hati dia. Oh iya, besok aku tak kayak gini lagi. Terus fokus pada karakter, bukan tindakan. Selama ini kan kita fokusnya pada tindakan, Bapak. Ya udah kamu nyampur, kamu tindakan kita kan. Tapi kita tidak fokus pada karakter anak kita gitu. Terus fokus pada solusi, restitusi ini fokus pada solusi. Terus mengembalikan murid pada salah satu pada kelompoknya. Jadi ketika anak itu datang lambat, tidak buat PR, dia akan terpisah nanti Bapak Ibu dari kelompoknya. Jadi kita lah yang mengembalikan melalui restitusi ini. Lanjut Bu Diana. Masuk keyakinan kelas. Oke. Ini udah tahu lah Bapak Ibu ya, hampir sama dengan kesepakatan kelas. Cuman bedanya keyakinan kelas itu kita pancing dari dia yang buat gitu, bukan dari kita. Oke, lanjut Bu Diana. Nah ini budaya positif berawal dari peraturan kelas kan dari Bu Diana. Peraturan kelas atau keyakinan kesepakatan kelas berkembang nanti jadi keyakinan kelas, dari lingkungan positif nanti ke sekolah nih jadi budaya positif. Jadi anak-anak di dalam sekolah tak ada dari yang datang terlambat. Oke, lanjut. Oke, ini kesepakatan kelas. Ini contohnya aja Bapak Ibu ya. Contoh, kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid semangat belajar. Ini bahasa yang maksud bahasa universal itu tadi. Guru dan murid saling menyayangi, jadi tidak ada lagi murid yang ngejek dan sebagainya. Bahasanya universal ya, tidak bahasa kisik-kisik. Lanjut. Nah ini apa, tabel T, tabel Y, ini pengamatan aja Bapak Ibu ya, pengamatan. Oke, lanjut. Ini sama tabel Y, X Bu Diana. Ini sama tadi ya, peraturan. Nanti kita beralih ke keyakinan kelas. Lanjut. Aduh, ini ya Bapak Ibu, ini kan peraturannya selalu kembalikan buku depannya, keyakinannya tanggung jawab. Jadi bahasanya tuh bersifat universal. Jadi ada bahasa yang bisa kita kaitkan ke situ. Lanjut Bu Diana. Oke, kebutuhan dasar manusia. Lanjut, next. Nah ini dia kebutuhan dasar bertahan hidup. Tadi udah kita bahas ya, bertahan hidup. Jadi anak-anak kalau mengambil makanan kawannya, salah satu yang dia penuhi bertahan hidup ini. Orang lapar kan? Lanjut, ada penguasaan kasih sayang. Oke, nah ini dia 5 posisi kontrol. Oke, lanjut Bu Diana. Nah ini tadi Bapak Ibu ya, nih 5 posisi kontrol kita: penghukum, terus membuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan manajer. Inilah apa namanya posisi-posisi kita nih. Mau kita ambil di posisi yang mana kita nih? Itu berpulang kepada kita lagi. Tapi ini ada anunya nih, ada konsekuensinya, ada dampaknya bagi anak masing-masing. Lanjut, Bu Diana, tadi kita bahas. Nah ini dia. Ini pernyataan saya kecewa sama kamu. Ini posisi kita sebagai orang yang merasa bersalah nih. Kita buat anak itu biar dia merasa bersalah. Saya kecewa nih sama kamu. Nah misalnya gitu bahasanya. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu dengan bahasa yang tinggi. Dia ada bahasanya, ada bahasa yang rendah, ada bahasa yang tinggi. Nah ini ada intonasinya. Ini teman, ayolah lakukanlah demi bapak ibu. Nanti bapak kan marah kepala sekolah loh kamu. Ayolah apa namanya, barislah upacara, nanti bapak kena marah Bu Ayu loh. Ya baik. Oke lanjut, nih pemantau. Apakah kamu yang tadi ya? Oke lanjut. Ini yang manajer ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah
salin nanti. Sebenarnya ada video saya tentang manajer itu. Oke, ini lanjut aja Bu Dena. Ini dia segitiga restitusi, ada videonya, ada YouTube-nya. Nah ini. Nah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Saya buktikan aja Bapak Ibu ya. Ada video saya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Ibu hebat pada video sehingga sisi yang kedua. Nah dia sedang Bapak Ibu, anak ini. Yang Pak, Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hadir dari di sini? kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya, Kira-kira Bapak Ibu, kalau anak-anak itu datang tiba-tiba di depan kita dia kayak gitu gimana? Pasti tanggapan kita balik marah juga kan. Tapi Bapak ini mengajarkan kita. aku marah lah. Aku balik katain mereka di depan kelas. Tetap tenang kita. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga Ini Bapak Ibu, akan kita marah apa apabila ada yang merubah identitasnya. seperti itu. Dia Kemudian lama-lama tenang nanti pada ada. saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Sabar Masa banget saya Bu ya, jadi Bapak tukang Ibu. fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting. Mempertahankan hidup tadi. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah benar padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih Ini untuk masih tidak tahap berbuat validasi apa-apa. tindakanmu ya. Di bawah dia itu salah. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu Baru yang kita masuk ya di dilakukan. kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Kita giring dia ke situ Capek Bapak Pak Ibu. jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, Kita giring dia ke situ Bapak Ibu. Jadi dia sendiri yang anu. Cuma kita jawabannya udah tahu, tapi biar dia yang ngucapin sendiri gitu. saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Sedia ya Bapak Ibu ya. Memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Jadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Nah, Dan dia sendiri yang ngomong. proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke Bapak Ibu, itu bagiannya ya. Nah, yang praktek yang saya lakukan cuplikannya ya Bapak Ibu ya.
Saya potong aja Bapak Ibu ya. Baru menyadari bahwa dia udah tidak. Ini skenario restitusi Bapak Ibu ya. Nah, untuk ke depan kira-kira kamu bisa tidak membuatnya ya? Nah, ya, dia kamu ini menjadi anak seperti apa ya? Ya, jawab. Ini juga kamu menjadi anak yang bertanggung jawab, juga buat kerja ya. Nah, kita sudah menyadari itu. Kamu siap melakukan perubahan diri kamu sebagai siswa yang bertanggung jawab. Saya kerja nanti tidak anak yang merasa juga tidak membuat kerja ya. Kerja. Ini kasus 2 juga Bapak Ibu ya. Nah ini tadi Bapak Ibu yang sudah kita jalankan segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas kita, identitas anak ini. Nah ini kita bisa aja ngomong sama dia, setiap orang pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya anak terlambat. Ini hanya untuk menstabilkan dia dulu gitu. Selanjutnya kamu tentu punya alasan mengapa kamu tak buat PR, mengapa kamu datang terlambat seperti yang anak di video yang pernah kita tonton itu Bapak Ibu ya. Terus setelah dia tahu bahwa dia tuh datang terlambat, dia salah, terus baru kita kasih tahu, baru kita tanya nilai keyakinan kelas apa yang melanggar, misalnya nggak buat PR, nggak tanggung jawab. Nah, kamu mau jadi seperti apa ya? Mau jadi anak yang bertanggung jawab apa? Jadi kamu memperbaiki ke depannya seperti apa? Saya mau buat PR nanti Pak, nanti saya tak akan mengulangi lagi. Pasti jawabannya kayak gitu supaya kita aja kasih stimulus Bapak Ibu. Jawabannya kita udah tahu, dia akan mengucapkan seperti itu. Oke lanjut. Oke ini tadi ini yang menstabilkan identitas, guru bisa berkata seperti ini Bapak Ibu. Lanjut. Validasi kebutuhan. Nah ini yang tadi diagram yang sisi kanan. Lanjut. Menanyakan keyakinan kelas. Nah, kelas yang ideal seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Oke lanjut Bu Diana. Intervensi. Oke lanjut. Nah ini refleksi hal baru apa yang mengubah paradigma kita nih Bapak Ibu. Satu orang nih, Bu Diana lah, atau Pak Kepala Sekolah yang merubah paradigma kita, perasaan kita. Langsung aja lah satu dari 4 pertanyaan ini, satu aja gitu yang menjadi rangkuman aja. Silakan Pak, Bapak Ibu, Bu Alimah, ada Bu Ayu. Bapaknya lagi apa? Begitu lah begitu. Coba Bu Sri. Salah satunya aja Pak, Bu. Selama yang kita lihat ini tadi. Di sini udah. Kita refleksi sebentar aja sih. Dari keempat refleksi ini baik, saya coba satu hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Tadi dari penjelasan Pak Norman ada hal-hal baru. Contohnya pada saat proses pembelajaran saya biasanya saya menekankan tadi mayoritas pembelajaran atau perintah-perintah yang untuk mendisiplinkan anak itu berkenaan dengan hukuman. Jadi paradigma baru tersebut yang saya terima sekarang ada perubahan baru bahwa untuk menyuruh anak mengikuti apa yang kita mau itu, satu, tidak harus dengan kekerasan. Kedua, tetapi dengan menanyakan apa penyebab beliau tidak bisa mengikuti peraturan yang telah disepakati. Kedua, kita untuk mendidik anak tersebut, kita sebagai
sebagai guru seharusnya sebagai guru seharusnya bisa menjadi contoh, biar menjadi pengikut ke anak. Contohnya saja pada saat kita seharusnya kita menyuruh anak itu, oh kamu besok harus datang cepat atau apa gitu. Tapi tidak perlu itu, tetapi kita mencontohkan kita menjadi contoh kepada anak bahwa oh kita harus datang, mencontohkan ibu. Terus yang terakhir menurut saya, untuk bisa kita menginginkan anak itu berbuat sesuai dengan keinginan kita harus menjadi kawan. Jadi bukan orang, boleh kita disiplin tegas, tapi kita menjadi kawan atau masuk ke dalam diri anak tersebut. Mengapa? Tadi sudah Bapak katakan bahwa mengapa anak tersebut melakukan hal-hal tersebut pasti ada alasan. Nah, jadi kalau kita sudah masuk ke dalam kehidupan anak tersebut, kita tahu apa langkah yang harus kita pelajari. Jadi tidak konsekuen harus monoton bahwa anak itu harus mengikuti apa yang kita mau. Seharusnya juga kita menuruti apa maunya anak. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Ada tambahan? Tepuk tangan dulu untuk Bu Sri. Ada tambahan Bapak Ibu yang lain? Kepala ada tambahan? Ya. Tidak ada habis. Closing. Di bawah. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah dengan seksama mengikuti paparan dari CGP kita. Sangat antusias sekali saya lihat, ini luar biasa. Saya sendiri saja Bapak dan Ibu saya berdiri. Tadi sekitar jam 10.30 tadi istri saya itu WA, itu masih di HP saya, Pak, saya di rumah jadi sudah mau masak gulai kepala ikan. Tadi itu saya membayangkan kepala ikan sebelum masuk ke sini. Tapi saya tahu kenapa selama penjelasan Pak Norman saya lupa kepala ikan itu. Saya berpikir, rasa lapar saya malah hilang. Saking hebatnya Pak Norman menyampaikan ini di depan. Belum. Jadi saya sangat setuju sekali dengan apa yang Pak Norman paparkan tadi. Dan selaku kepala sekolah juga saya mengukur diri saya sejauh mana apa yang saya lakukan dengan peradaban perubahan positif ataupun budaya positif ini. Jadi saya merasa bersyukur bahwa mungkin sedikit banyak dari itu telah secara yang mungkin terbentuk. Itu karakter itu Allah punya kuasa, dan tanpa disadari apa yang kita buat ternyata telah ditulis jauh-jauh hari oleh para pendiri bangsa ini. Kemudian Bapak dan Ibu, saya sangat mengharapkan bahwa itu tadi ada salah satu kalimat-kalimat menarik bahwa semuanya adalah terpulang dari diri kita sendiri. Jadi kontrolnya penuh kepada diri kita sendiri. Saya sangat bangga dan sangat bahagia berada di SD3 ini. Kenapa Bapak dan Ibu? Saya merasa bahwa Bapak dan Ibu terkait kontrolnya itu sudah sangat baik sekali. Makanya saya beban tugas saya sebagai kepala sekolah, saya merasa tidak ada sama sekali bekerja di sini. Saya tidak melihat bahwa saya harus mempush diri saya apa yang harus saya lakukan untuk membentuk karakter, kemudian kebiasaan-kebiasaan baik Bapak dan Ibu guru di sini. Itu sudah luar biasa yang Bapak Ibu lakukan itu benar-benar sudah luar biasa. Baik dalam kesepakatan kelas yang Bapak Ibu lakukan, hukuman-hukuman itu udah benar-benar sesuai dengan kemajuan dan ataupun perubahan paradigma ini. Saya tidak melihat Bapak Ibu membentak-bentak siswa dan sebagainya, itu sangat sedikit saja. Bahkan saya tidak menemukan itu, dan ini harus dipertahankan sehingga ke depan sekolah kita akan semakin jaya, semakin maju, apalagi dengan adanya CGP kita, Pak Nono. Tepuk tangan dulu. Mungkin itu saja Pak Nono sebagai penutup
dari saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Kepala Sekolah yang telah memberikan tanggapannya, dan saya merasa beliau adalah salah satu kepala sekolah yang sangat-sangat memberikan dukungan segalanya kepada saya. Untuk itu aku selalu untuk beliau. Baik Bapak Ibu, tanpa terasa waktu sudah berlarut siang. Saya terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya dalam kegiatan saya, yaitu diseminasi budaya positif. Kita berharap semua semoga dengan diseminasi budaya positif ini kita dapat memperbaiki segala hal, dapat memperbaiki pembelajaran kita khususnya di kelas dan pada umumnya di sekolah kita. Mudah-mudahan sekolah kita dapat menerapkan budaya positif yang menjadi keyakinan bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Demikian, mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada kesalahan. Saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah penyampaian diseminasi budaya positif oleh JPG kita, yaitu Pak Norman. Besar harapan kami kepada Pak Norman, semoga Pak Norman lulus menjadi GP atau guru penggerak, yang mana nanti dapat berbagi kepada kita semua ya Bapak Ibu, berbagi pengalaman, pengetahuan selama Pak Norman mengikuti kegiatan JGP. Semoga hal tersebut dapat menjadikan kita semua, Bapak Ibu serta sekolah kita SD Negeri 003 Gunung Kijang lebih baik, lebih maju dan lebih sukses lagi ke depannya. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah acara kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.